podcast Pojok Kantor. Hai, balik lagi di Pojokan Podcast Pojok Kantor dengan gue Angela. Jadi, pada hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita dengan Mas Agus. Oke, Mas Agus apa kabar? Baik, Gimana sekarang kesibukannya apa? ya sekarang lagi develop program aplikasi dari Jagoan Air. Oke, nah Mas Agus mungkin boleh dikenalin dulu nih ke teman-teman background-nya seperti apa di sini. Terus habis itu diceritain sedikit tentang hobi juga boleh, makanan kesukaan juga boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Agus. Gue di sini sebagai PM di Jagoan Jagoan app. Jagoan App. Merangkap juga sebagai mobile developernya. Background-nya gue dari teknik fisika. Terus apa hobi? Hobi gue berenang. Itu aja sih. Oke, Mas Agus mau tanya dong, tadi kan bilang background-nya tuh di fisika gitu kan. Kok tiba-tiba bisa masuk ke tadi mobile app yang dibilang gitu. Apalagi sekarang juga sebagai project manager juga nih gitu. Iya, pertama tuntutan hidup kan. Pasti itu kan. Oke. Ya, beradaptasi dengan keadaan juga kan. Oke. Ya, untungnya bisa cukup beradaptasi. Oke. Sebenarnya irisannya itu lebih ke logic thinking itu pasti ada ya. Jadi dari fisikanya itu sendiri udah jelimet tuh, mikir mulu. Ya, seenggaknya otaknya dipakai buat mikirin logika bikin aplikasi gitu. Paling nanti beradaptasinya sama kayak teknologi yang lagi berkembang sekarang ini apa nih. Nah, kebetulan gue terjunnya ini di mobile developer dan yang bisa gue pahamin itu pakai Flutter, ya udah. Jadi gue ngambil jalan ninja ke situ gitu kan. Ngomong-ngomong tentang logic thinking-nya gitu kan. Emangnya cita-citanya apa kok bisa tiba-tiba yang dibayangin logic thinking-nya nih gitu? Kenapa jadi cita-cita cuy, di situ gak ada. Ya kan gue nanya lu bilang kayak logic thinking gitu kan. Kenapa akhirnya memilih dengan fisika? Kok tiba-tiba ke arah sana gitu? Apa kaitannya dengan logic thinking? Tadi kan udah disebutin itu kan. Tapi kayak sebenarnya kenapa lu milih jurusan fisika gitu loh? Oke, berarti awalnya kenapa ngambil fisika gitu Iya. kan? Basically emang tertarik banget sama kayak fenomena-fenomena fisis, fenomena-fenomena yang ada di alam gitu kan. Kayak kenapa tiba-tiba hujan, itu tuh udah kayak mulai penasaran dari SD Oke. gitu. Kenapa tiba-tiba pelangi, bla 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 gitu. Nah, terus sama pernah dulu tuh ingat banget kenapa sepak bola nih itu bisa ngelapin ada istilah tendangan pisang. Oke. Nah, itu tuh dimana bolanya di udara itu tuh bisa belok. Jadi kayak pisang. Iya, padahal Oh. nggak ada yang narik tuh. Nah. Cuman sentuhan terakhir si sepak bolanya nendang, gitu doang kan. Tapi kenapa bolanya di udara itu bisa berubah? Gue nggak ngerti waktu itu. Jadi kayak ternyata pas dipelajarin ada banyak banget fenomena-fenomena fisis tuh yang ternyata bisa dijelasin sama fisika ini gitu. Nah, setelah pelajarin beberapa ilmuannya, kayak bidang-bidang keahliannya juga ternyata terjawabkan lah daripada kayak ngambil kesimpulan wah ini kayaknya gara-gara ada hantu nih kenapa dia bisa belok bla bla bla, itu kan pemikiran zaman dulu gitu ya. Tapi setelah kita udah kayak belajar terus dapat logiknya, analitiknya, dan ternyata bisa dijelaskan lah secara logis. Nah, itu kenapa tertarik sama fisikanya. Nah, kalau tadi kan berarti semuanya itu sebenarnya bisa dijelaskan. Gitu kan? Nah, Mas Agus sendiri bisa menjelaskan nggak nih perasaan perempuan seperti apa? Ada nggak kayak logic thinking-nya gitu loh sebenarnya sama mood cewek, terus habis itu perasaan yang sebenarnya dia rasain apa? Itu ada nggak terjawab nggak di fisika? Berat ya. Gitu, ada nggak? Fenomenanya itu sih nggak dijelasin ya. Nggak tahu hukum Newton keberapa tuh nggak dijelasin di situ ya. Nggak ketahuan kalau misalnya analisis perasaan sih enggak ya. Saya juga bukan pakarnya ya. Nggak ngerti sih, nggak tahu ya. Oke. Ngomong-ngomong, waktu pas skripsi, itu tuh judul skripsinya apa, Mas? Ketika buat fisika gitu kan. Karena kan tadi Mas Agus kan juga udah cerita nih kayak banyak nih sebenarnya fenomena-fenomena yang ternyata ada jawabannya gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritain kayak skripsinya menceritakan fenomena apa gitu dan apa jawabannya. Itu menganalisis perubahan ketinggian air sungai. Tujuannya itu untuk forecasting, untuk memprediksi apakah nanti di hilirnya itu nanti bakal
banjir apa enggak gitu kan. Kalau perubahan ketinggiannya ini drastis, berarti ada potensi ada air bah nih. Orang Batak kayaknya tuh. Tulang nggak? Pakai Kayaknya tulang. opung apa ya. Nah, kayak gitu. Jadi yang dimanfaatkan itu perubahan ketinggian air sungainya, terus kita coba baca dengan sensor, datanya itu kita kirim ke server, terus ditampilin di mobilenya masyarakat, di handphone masyarakat. Jadi nanti bisa dapat notifikasi ataupun SMS. Nah, kalau dulu sih karena masih Project TA belum diimplementasi banget sampai ke aplikasi untuk masyarakat. Yang penting kita dapat datanya, terus datanya ini kita kasih ke balai desa buat diinformasikan ke masyarakatnya gitu. Jadi memang nggak langsung ke masyarakat sih, tapi kurang lebih ada tujuan dari TA ini bisa ngebantu masyarakatnya gitu, pengabdian masyarakat juga, kayak gitu. Ih, keren banget. Aku jadi keinget cerita tentang Jepang. Jadi salah satu influencer di Jepang, dia tuh lagi live. Oke. Kemudian di handphonenya itu masuk notifikasi. Hmm. Kayak, sebentar lagi akan gempa nih, gitu. Oke. Dan posisinya tuh masih live gitu kan. Nah, beberapa saat kemudian, kayak nggak nyampe 1 menit, itu tuh benar-benar kejadian gempanya, gitu kan. Dan semua tuh kayak masyarakat di luar Jepang terutama ya, itu tuh kayak amazed banget sama aplikasi ini. Dan kayak di situ kayak dijelaskan kenapa sih sebenarnya Jepang itu benar-benar yang antisipasinya keren banget. Selain dia memang kalau untuk di Jepang sendiri kan memang sering ada bencana gempa bumi gitu kan. Nah, itu jadi kayak menarik banget nih, apalagi kalau misalkan di Indonesia kan memang sebenarnya kalau ngomongin tentang debit air, ngomongin banjir, itu kan problemnya ada di mana-mana gitu kan. Nggak hanya di Jakarta aja gitu kan. Bahkan kayak di banyak area itu kan juga kan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi itu kan juga ada kayak gitu kan. Sebenarnya menarik banget. Boleh nggak sih kayak BMKG, hello, telepon ke sini ya. Gitu, karena udah ada nih basicnya dan udah terbukti juga kan hasil ketika skripsinya gitu kan. Yeah. Tinggal kalau bisa ada pendanaan dari BMKG gitu kan. Nanti bisa nih kontak-kontak ke Jagoan App gitu ya. Kayak wah, keren banget sih, keren Ya banget. dulu juga alatnya diduplikasi terus buat pengembangan di Padang. Oh, Jadi oke. waktu itu Padang juga ada proyek sama dosen, terus diajak buat duplikasi ini alatnya, diimplement di sana buat sama fungsinya buat ngukur perubahan ketinggian air sungainya gitu. Jadi mudah-mudahan sih masih ada alatnya, terus bisa dimanfaatkan lah kayak gitu. Dan kerjasamanya juga sama BAN PT ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu. Oh, oke. Nah, BAN PT atau apa sih? Ya itulah ya, tercari. Nah, berarti Mas tadi kan dibilang itu sebenarnya kayak notifikasinya masuk ke handphone. Tadi Iya. kan bilang gitu ya, gitu. Nah, berarti itu termasuk IoT kah gitu kan? Karena kan sekarang ada banyak istilah nih, kayak ada istilah yang tentang IoT selain yang itu tadi. Kalau yang temen-temen tahu, apalagi terutama kayak aku tuh, kita ngomongin lampu deh gitu kan. Kayak kita bisa ngatur dari handphone kayak gitu kan. Terus habis itu juga kalau nggak salah ada bebek pintar. Kita punya salah satu bebek pintar nih. Jadi nanti kalau misalkan kita panggil bebek pintar, nah nanti dia jawab halo tuan gitu. Bebek pintar, matikan AC. Tunggu responnya dia dulu. Bebek pintar, matikan AC. Nah, kayak gitu. Itu tuh, mati nggak? Nah, itu tuh termasuk juga nggak dengan yang tadi dengan skripsinya Mas Agus buat itu? Ya, AC sih nggak ada hubungannya sama banjir ya. Kecuali kalau air AC-nya itu. Ya, kalau misalnya maksudnya fungsionalitas dari si alatnya ini menjelaskan tentang IoT-nya, itu iya. Karena ada interaksi nih antar device atau alat si bebeknya, terus ke internet, terus bisa kontrol AC dan lain-lain itu kan. Itu kan tinggal dari kayak gimana proses inputnya apa, terus diproses, terus outputnya apa. Oke. Nah, si IoT-nya itu sendiri tuh dia yang mengintegrasikan si device-device alat-alatnya ini tuh ke internet gitu. Nah, kalau udah terhubung ke internet kan bisa diakses dari manapun gitu kan. Nah, kalau yang bebek tadi sayangnya dia harus ngedenger voice secara langsung kan. Jadi mau nggak mau kita harus di sini.
Mungkin kalau misalnya kayak beberapa, ini boleh sebut merek kayak Bardi gitu kan, kita bisa kayak matiin lampu tinggal dari handphone, kayak gitu kan. Nggak harus kita datang buat ngomong ke bebeknya, bebek matiin lampu gitu. Ya buat apa? Saya udah di sini, tinggal pencet saklar aja udah kelar gitu. Tadi ngomongin tentang IoT, sebenarnya sih aku tadi sempet kayak sekilas, sebenarnya kan kalau IoT itu Mas bilang ada sesuatu input dan IoT-nya itu adalah penghubung, kemudian dia akan mengeluarkan suatu Outputnya. output gitu kan. Nah, inputnya ini dia dalam bentuk apa sih? Apakah dalam bentuk sensor? Kalau tadi mungkin yang bebek pintar itu dia adalah sensor suara gitu kan. Tadi yang Mas Agus bilang kalau untuk yang merek-merek tertentu untuk lampu dia itu menggunakan sensor apa gitu loh. Device-nya itu sendiri, dia bisa tahu, oke misalnya gini dulu ya, kita misalnya mau tahu, kita pengen matiin lampu, misalnya gitu. Cara matiin lampu kan banyak, bisa pakai saklar, mechanical, atau misalnya pakai electrical sensor, bla bla bla, secara otomatis gitu, manual atau otomatis gitu dulu kan. Nah kalau manual ya udah konvensional, datang, kita pencet saklarnya, nyala hidup, nggak mati-mati tuh, nyala hidup. Ya. Terus juga automate. Nah, otomatisasinya nih mau pakai apa nih? Nggak pakai internet juga bisa, gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya yang mechanical tadi, kita harus datang, terus kita harus pencet saklarnya, kayak gitu kan. Tapi bisa juga otomatis. Kalau misal teknologinya udah canggih, misal kayak tadi, mau pakai sensor suara, ngedeteksi suara, tinggal tepuk gini, nah, mati tuh. Wow, Gitu kan? oke. Kalau ditepuk lagi, iya. Kalau tepuk tangan, mati. Nah, kan? Nah. Mantap tim. Oke. Pernah tuh, gue masang lampu itu buat deteksi suara, tujuannya karena males aja buat pencet saklar. Jadi kalau mau tidur tinggal tepuk gitu kan. Cuman sayangnya namanya teman-teman di kawasan rese gitu kan. Jadi kalau datang ketok pintu tuh ya udah disco tuh di dalam kosan gitu kan. Oke. Berarti itu banyak sensor yang bisa digunakan untuk memberikan inputnya itu ya. Iya, banyak banget. Kalau sensor perasaan ada nggak, Mas? Jadi kayak aku suka sama orang nggak harus ngomong nih, gitu kayak Biasa udah sih tahu kan sensor gue. kebaca Muncul gelagatnya. tuh di handphone. Waduh. Kebaca gelagatnya ya. Biasanya kayak temenin makan ya, itu Iya. notifnya tuh. Biasa gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas, aku mau tanya, IoT di kehidupan sehari-hari gitu kan. Selain dari tadi lampu gitu kan, ada lagi nggak sih sebenarnya IoT lain yang memang sudah dikembangkan atau bahkan rencananya dikembangkan yang akan membantu kehidupan hidup kita gitu. Pemanfaatan teknologi itu kan sebenarnya dari dulu juga udah terlihat ya, mulai kayak dari handphone. Tapi kalau misalnya perangkat IoT-nya itu sendiri, pengembangannya itu udah luas banget. Mulai dari konsepnya smart city atau smart health, kayak smartwatch gitu kan, bisa ngedeteksi heart rate dan lain-lain. Itu tuh udah gede banget pengembangannya, termasuk di industri kayak manufaktur, alat-alat kayak mesin produksi itu tuh sekarang tuh udah banyak banget yang ditambahkan fitur untuk apa ya? Jadi dia bisa memprediksi kira-kira kapan nih alatnya bisa rusak, atau kayak misalnya alat ini tuh udah berapa persen sih penggunaannya, kayak gitu-gitu. Dan itu bakal ngebantu banget tuh tim-tim maintenance buat kayak ngambil tindakan-tindakan prediktifnya, tindakan buat kuratifnya nanti ke depannya, dan maintenance-nya nanti jadi tahu apa yang harus diperbaiki, apa akan ada potensi kerusakan apa nih, kayak gitu. Dan itu bakal terbantu banget ya mereka ya, kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang industrial nih Mas, terutama untuk di manufaktur gitu kan. Nah, itu apakah yang tadi Mas Agus bilang dari sisi IoT-nya sendiri, itu dipasangkan memang ke dalam bentuk robot-robot yang sudah terpasang nih, karena kan kita tahu juga beberapa manufaktur itu, dia juga udah tenaga manusianya itu tergantikan oleh robot gitu kan. Apakah si IoT-nya ini, perangkat IoT, itu di aplikasikannya ke robot atau dia memang ke ya pokoknya semua mesin itu bisa dipasangkan perangkat IoT gitu.
Iya, sebenarnya kalau misalnya dari sisi developernya itu tuh banyak cara buat ngakalin gitu. Misalnya ada mesin buat motong kertas. Ya udah, selama ini misalnya mesin konvensional cuma motong doang. Tapi kita nggak tahu dia udah berapa kali motong, gitu kan. Oke. Terus oli di mesinnya suhunya udah berapa nih? Overheat nggak? Gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya kompleksitasnya nggak terlalu tinggi dan masih mungkin lebih lebih mudah untuk bikin dan diinstal di embed ke mesinnya, ya udah nih terbantukan nih si mesin ini buat ngasih informasi ke eh, teknikalnya, ke teknisinya buat melakukan perawatan dan lain-lain kayak gitu. Tapi udah banyak banget kok alat-alat yang udah udah satu paket sama si IoT-nya itu sendiri gitu. Zaman sekarang ya, apalagi kayak udah ada teknologi AI-nya, machine learning-nya dan lain-lain, itu tuh ngebantu banget sih. Oke. Nah, tadi disebutkan IoT-nya itu ada AI-nya. Nah, itu apakah sebenarnya IoT dan AI itu sama atau eh, memang dia adalah kakak Nggak tahu. beradik yang kemudian bisa dijadikan keluarga gitu loh. Dan juga tadi ada masalah tentang robot, misalkan kayak gitu. Nah, ini gimana nih? Maksudnya dari sisi simbiosisnya mereka tuh seperti Simbiosis. apa gitu? Simbiosis sih mutualisme ya kayaknya ya. Nggak ada yang dirugikan sih kayaknya itu. Saling bantu ya. Cuman gue sendiri nggak terlalu paham banget tentang AI-nya. Tapi kalau ngelihat dari kebermanfaatannya si AI itu sendiri tuh kayaknya keren banget tuh. Jadi si device itu tuh bisa dapetin data kan dari sensor. Sensornya dikirim ke server jadi big data. Nah, big datanya ini nanti diolah nih sama si AI-nya atau sama si machine learning-nya. Ya gitu buat kayak menganalisis atau melakukan prediktif. Kira-kira misalnya kayak tadi, potensi mesinnya bakal rusak tuh kapan? Bagaimana melakukan sistem matiin atau nyalain mesin jadi lebih optimal, lebih efisien. Nggak yang kayak misalnya kita matiin laptop langsung cabut aja. Ya walaupun pakai baterai sih. Misalnya komputer gitu. Matiin komputer langsung cabut dari listriknya kan bakal ngerusak unit sistem di dalamnya. Tapi mungkin kalau misalnya nanti si alat manufaktur nih, ini robot atau dan lain-lainnya ini udah di udah canggih nih sistemnya, ya pasti bakal lebih efisien sih. Karena kan tujuannya teknologinya ini kan bakal ngarah ke efisiensi ya, efisiensi lebih maksimum. Termasuk kayak penggunaan energinya, gimana caranya yang dulunya bohlam sekarang jadi LED, efisiensi energinya bakal gede banget tuh. Nah, ntar dengan bantuan-bantuan kayak IoT, AI, machine learning, itu pastinya bakal sangat ngebantu ya. Ibaratnya kayak, contohnya kayak tadi, skripsi gue nih. Orang nggak perlu lagi kan datang buat ke bendungan, buat ngecek tinggian airnya berapa nih sekarang, kayak gitu kan. Pulang lagi, ntar besok datang ngecek lagi. Terus datangnya cuman prediksi kayak, oh sekarang hujan, coba ngecek, gitu kan. Nah itu kan ada time proses tuh, datang ke sana, ngecek, validasi lagi, terus prediksi lagi gitu kan. Nah dengan dibantunya eh, ada IoT di sana, ada alat di sana, jadinya udah real time nih. Kapanpun udah ketahuan tingginya berapa. Bahkan bisa prediksi kapan banjir kayak gitu kan. Tadi ketika ngomongin tentang si bendungan ini, apa namanya IoT untuk bendungan, tadi kan disampaikan kalau memang biasanya sebelum ada alatnya itu ada orang yang datang gitu kan. Berarti apakah itu nanti akan mengancam pekerjaan, bisa dibilang kalau yang itu namanya surveyor lah ya, Hmm. anggap aja gitu. Apakah IoT ini nanti dia akan mengancam eh, peluang-peluang kerja untuk tim surveyor, karena Hmm. yang pastinya kan ketika kita kayak ngomongin tentang apa namanya hipotesa apakah ini nanti akan terjadi banjir atau enggak, biasanya kan itu juga ada pembelajaran khususnya gitu kan. Hmm. Apakah nanti peluang kerjanya ini akan tergantikan? Kalau menurut Mas Agus gimana? Iya, tergantikan sih pasti, karena itu kan kegiatan yang repeatable ya. Eh, Tujuan teknologi itu kan buat kayak tadi, ningkatin efisiensi. Kalau misalnya pekerjaannya itu bisa digantikan dengan teknologi dan ternyata cost-nya lebih murah, ya pasti bidang pekerjaannya tergantikan. Tapi apakah orang itu bisa bekerja lagi atau enggak, ya pasti tinggal kayak eh, bidang apa lagi nih yang bisa dia kuasai dari skill setnya si SDM-nya gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya, ya ini gue ngebayangin gini aja sih, kayak misalnya nih, satu sisi tergantikan, anggaplah bidang pekerjaan itu udah nggak ada. Tapi dengan adanya teknologi, lapangan pekerjaan juga ini
menyerap banyak orang kan buat ngebuat si teknologi tadi, buat memproduksi si device-device tadi misalnya. Kayak gitu sih. Oke, berarti kayak supply and demand dari sisi pekerjaannya tuh sebenarnya ya bisa dibilang sama aja gitu Iya, ya. bisa Karena jadi sama pindah aja. gitu Iya, kan. hanya beralih ya. Beralih. Kayak gitu. Oke. Nah, selain dari sisi skripsi, ada contoh lain lagi nggak sih Mas yang udah pernah dibuat nih yang berkaitan dengan IoT gitu? Pernah dibuat sih ada. Terakhir itu jadi gue sama teman-teman itu tuh bikin alat buat memantau nutrisi dari tanaman hidroponik. Oke. Kayak gitu. Tujuannya ya objektifnya itu tuh kita mau tahu kira-kira si tanaman hidroponik ini nih ternutrisi dengan baik atau enggak. Terpantau gimana cara kita ngebantu si para petani ini buat mantau tanamannya gitu kan. Di lapangan yang kita temui itu tuh petani harus datang ke greenhouse-nya buat ngecek saat ini nutrisinya berapa, kalau kurang dia tambah. Intinya ada justifikasi, ada adjustment di situ kan. Dia kalau misal kelebihan ya dia harus adjust lagi nih, tambahin airnya supaya konsentrasinya nggak terlalu tinggi gitu kan. Terus juga ternyata nggak tahu nih kapan panennya. Paling ya udah berasumsi biasanya sih gitu kan informasinya. Biasanya sih 3 bulan, biasanya sih 4 bulan gitu kan. Nah, dari situ tuh kita ngeliat kayak ada kebutuhan buat ngebantu mereka at least terpantau lah nih si nutrisinya supaya dia nggak datang setiap kali gitu. Kalau misalnya tahu lagi kurang aja, kalau tahu lagi kurang aja nutrisinya, ya udah mungkin dia datang. Nah, pengembangan sistemnya itu sebenarnya bisa sampai ke arah otomatisasi penambahan nutrisi kayak gitu. Cuman kemarin tahapannya baru sampai monitoring dulu aja kayak gitu. pH-nya. Bentar dulu. Ada bom. Gue nggak. Berarti kalau misalkan kita ngomongin tentang IoT, sebenarnya dari sisi industrinya tuh bisa banyak ya. Jadi bukan hanya tentang tadi dibilang fenomena alam doang, tapi juga bisa dari pertanian pun bahkan bisa gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman gimana caranya kita harus smart menggunakan teknologi. Oke deh. Nah, sekarang aku mau lanjut main mini games dengan Mas Agus. Yang pertama, healing atau rebahan? Healing. Yang kedua, masuk tenggo atau pulang tenggo? Masuk tenggo. Yang ketiga, ngoding atau nonton podcast? Ngoding. Yang keempat, cari pacar atau berenang di Sungai Piranha? Dari pacar. Yang kelima, IoT atau AI? AI. Yang keenam, deadline kerjaan mepet atau bugs fixing nggak kelar-kelar? Deadline mepet. Yang ketujuh, meraih bintang atau meraih perhatian gebetan? Raih bintang. Yang kedelapan, gaji gede tapi kerjanya di dalam gua atau gaji UMR kerja di perkotaan? Dalam gua. Gaji gede. Nomor 9, hidup tanpa internet atau hidup tanpa cinta? Waduh. Mendingan mana maksudnya? Pilih. Mendingan hidup tanpa internet. Yang ke-10, makan sushi topping boba atau makan boba topping sushi? Ulangin lain. Makan sushi topping boba atau makan boba topping salmon? Aneh ya. Makan sushi topping boba. Oke, terima kasih. Terus itu dibahas. Nah, tapi aku mau nanya nih, tadi kan bilang Dia juga lupa gaji gue gede jawabannya tapi apa. kerjanya di dalam gua. Iya. Emang kerjanya apa? Ulangin. Kan kalau Gaji gede tapi kerjanya di dalam gua. Kan tadi Mas iya milih itu dibanding gaji UMR kerja di perkotaan. perkotaan. Nah, pertanyaannya adalah emang kerjanya apa di dalam gua? Iya bisa ngoding. Kan akses internetnya bisa pakai Starlink tuh. Emang ada? Ada lah. Yang penting ada akses internet kalau dalam gua. Terus habis itu dalam gua tapi tanpa internet? Nyambung sama yang tadi maksudnya. Oke deh kalau gitu. Maksa ya. Oke kalau kayak gitu. Thank you. Nah, balik lagi nih Mas Agus. Tadi kan udah diceritain nih semua tentang IoT. Boleh nggak diceritain secara singkat sebagai penutup itu tentang plus minus penggunaan IoT? Oke, plus minusnya ya. Kalau positifnya pasti efisiensinya bakal
bakal lebih tinggi, lebih baik ya. Cuman minusnya ya electronic waste-nya tinggi juga gitu. Jadi buat ngolah limbah si elektroniknya bakal effort banget nih gitu. Terakhir, mungkin boleh diceritain nih kesan dan pesan untuk Jagoan App. Kesan pesan. Kerja di Jagoan App dan untuk para Jagoans. Oke. Kerja di Jagoan App seru standarnya. Nah, kerja Jagoan App tuh jadi bisa kenalin, ya mungkin karena gue sebagai M dan mobile developer juga, ngerangkap juga. Jadi berasa nih, di satu sisi kita harus deliver ke klien terkait timeline dan possibility apa yang terjadi, sementara as a mobile developer-nya kadang ada kayak bug yang butuh extra time gitu. Jadi harus pinter-pinter sih emang gitu. Oke. Terima kasih Mas Agus untuk perbincangan kita pada sore hari ini mengenai tentang IoT, seru banget. Dan pastinya ini ngebuka juga wawasan untuk teman-teman sekalian kalau penggunaan IoT itu pertama bisa dipakai di mana aja dan untuk industri apa aja gitu kan, selama ada yang namanya sensor gitu. Nah, yang kedua itu IoT itu untuk meningkatkan efisiensi dari semua pekerjaan teman-teman gitu. Nah, yang pastinya jangan lupa kalian untuk subscribe, like, and share video ini ke semua teman kamu. See you in the next video. Bye-bye. Bye. Thank you. Pojok Kantor. Podcast Pojok Kantor.